Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham. Yang pertama ASI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima INKP, keenam TKIM, ketujuh MLPL, dan terakhir MPPA. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,799% ke harga 6.814 dan transaksi sampai saat ini ada di 24,6 triliun dan asing setelah kemarin net sell hari ini kembali net buy 560 miliar sampai saat ini. Langsung saja ke technicalnya, ya seperti analisa saya kemarin, potensi besar bisa retest trendline support uptrendnya ini. Jadi besok gimana? Karena hari ini IHSG regional Asia juga ditutup terkoreksi dalam, tapi IHSG aja yang bertahan ya, yang masih di bawah 1%, lainnya itu di atas 1%. Kalau menurut saya besok itu semoga market mendukung dan ada potensi rebound. Kalaupun koreksi, tarikannya atau tutupannya tetap hijau. Untuk IHSG ya, potensi besar ya tetap tutupnya di atas harga penutupan hari ini. Jadi besok ada peluang rebound, tapi kemungkinan open market bisa aja koreksi dulu. Nah, kalau di open market koreksi dulu, ya itu kesempatan Bapak Ibu cari saham-saham big cap yang berkorelasi dengan IHSG. Kalau udah di dekat-dekat support ya spek buy aja, mantul bisa take profit ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG, masih uptrend dan support kuatnya ada di 6.800, jangan sampai lah turun dari itu. Potensi besok semoga sesuai analisa saya hari ini, mungkin merah dulu open market tapi tetap tutupannya hijau. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada SCI yang hari ini ditutup menguat 7,75% ke harga 6.250. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Bahkan dari bulan Februari juga, dari tanggal 15 Februari itu udah net buy terus, dan hari ini nilainya puncaknya cukup signifikan ya. Apakah besok melanjutkan? Ya semoga aja lanjut. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, ASI setelah dia breakout pola Pauline wedge-nya ini, dia sempat beberapa kali retest lagi dan konsolidasi, dan akhirnya kemarin bisa tutup di atas 5.800, hari ini gap up. Jadi kemana arahnya? Ya ASI bagus, cuman mungkin bisa jadi juga menutup gap. Dari harga sekarang itu kalau menutup gap lumayan dalam ya, bisa ARB tuh nih 8%. Yang mungkin nggak dalam 1-2 hari, mungkin besok kalau market mendukung dia naik lagi. Akan uji ini, kalau dilihat 6.400 resistennya hari ini dia di gap up juga terus ditarik naik ya. Jadi untuk besok mungkin masih bisa naik. Kalau dilihat historinya memang dia pernah membuat gap juga ya. Tapi potensi juga ditutup, nih pernah gap up 6.000 4 hari habis itu ditutup. Nah itu hati-hati. Tapi ASI ini sudah bisa dipastikan 70% konfirmasi breakout, resistennya 5.800. Emang 6.000 ini ada resisten, cuman ada gap yang menganga yang bisa jadi ditutup. Ya bagus kalau ditutup, bisa beli di bawah ya. Untuk ASI kalau yang belum punya ya wait and see dulu lah, karena ini harga tanggung, resikonya juga 50-50. Tapi kalau Bapak Ibu mau titip sendal dulu bisa. Nanti kalau skenario nya ASI turun dulu ya beli di bawah ya, di area-area gapnya ini menarik kalau dikasih 2-3 hari ke depan, atau minggu ini dia turun mungkin 2%, 3%, habis itu turun 1% kan pas itu sekitar 7% ya, habis itu mantul. Potensi besar tetap ke atas, cuman ya rawannya ini gap ini nih, pertimbangannya kalau dia naiknya pelan-pelan tadi bagus, tapi ini kan langsung gap up ya. Ini yang jadi masalah itu gapnya nih, apakah ditutup atau enggak ya nggak tahu juga. Tapi bagusnya ditutup dulu sebelum naik tinggi, biar lebih aman. Jadi seperti itu untuk ASI. Langsung saja ke saham kedua, ada Auto yang hari ini ditutup menguat tipis 1,9% ke harga 1.070. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, Auto masih sama ya. Ini kemarin trading plan saya cut lossnya 7%, target profit 13%, jadi 1:2. Dan ini dia baru aja breakout lagi trendline downtrendnya. Ya kalau mau bagus tutupannya minggu ini harus di 1.100 biar potensi besar lancar ke 1.200 minggu depan ya. Jadi apakah menarik? Harusnya menarik. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy, mau cut loss mepet juga boleh juga nih. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 1050, di 1040 exit aja, nanti belinya di 1000.
Kan dari 1040 ke 1000 tuh 4%. Nah, bisa selamatkan 4%. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak rela cut loss tipis, berharap ya, namanya market swing trade tuh ya pasti ada pengharapan. Yang penting Bapak Ibu harus siap cut loss kalau benar-benar jebol 1000. Itu aja ya. Kalau swing trade, kalau scalping nggak boleh berharap. Kalau udah targetnya 1-2% CL, kalau nyentuh ya CL. Tapi kan mainnya di saham-saham gorengan. Jadi seperti itu untuk auto. Semoga besok market mendukung kembali rebound. Dan bagusnya tadi seperti yang saya bilang, tutupannya minggu ini di 1100 minimal. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMAS yang hari ini ditutup menguat 2,68% ke harga 765. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS mantul dari 750. Ya memang itu ada support minor ya. Apakah ini pembalikan arah? Bisa jadi. Kalaupun nekat beli ya, karena dia sudah membuat, bisa dibilang ini candle bullish angle pink, ya ini bisa jadi swing low. Kalau palit langsung naik, tapi kalau dia balik arah, ya bisa turun lebih dalam. Targetnya bisa ke 720. Jadi kalau nekat beli di harga sekarang, karena bisa dibilang dia reject trend line downtrendnya atau pola downtrendnya ini, tinggal cut loss kalau dia balik arah. Cut loss-nya di mana? 740. Dari harga sekarang ya turunnya itu sekitar 25 poin. Jadi sekitar 4% lah. Kalau Bapak Ibu siap cut loss 4%, boleh targetnya kemana? 800. Jadi reward-nya hampir 1/1,2. Ya, bisa seperti itu. Atau kalau mau wait and see juga boleh, perhatikan aja. Ini IMAS akan lebih menarik kalau sudah di atas 800. Itu menurut saya ya. Kalau dia break lagi 800, mantap tuh. Potensi 860 terdekat dan bisa aja nih pola cup and handle di ini. Yang penting dia nggak balik arah lagi. Kalau dia balik arah berarti nggak kuat. Apalagi tutupannya di bawah 750. Jadi seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham keempat. Ada IMJS yang hari ini ditutup juga menguat 3,04% ke harga 406. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS mempertahankan supportnya ya, nggak usah 420 lah. Tapi 420 itu resisten yang harus di breakoutnya minggu ini biar dia kembali di dalam uptrend channelnya ya. Memang dia udah naik tipis, cuman lebih konfirmasi kalau besok lanjut. Dan minggu ini tutupannya di atas 420. Kalau dia balik ke arah lagi ya udah exit aja. Belinya di mana? Kalau nekat beli di 406 tapi ini high risk ya, bisa aja besok dia turun lagi, cuman pullback biasa tapi melanjutkan penurunan karena ini ada pola dead cat bond nih ya, tapi bisa juga pola konsolidasi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu beli di 400 sampai 406 nih, kalau dia balik arah tutupannya di bawah 400 atau 396 atau 394 ya exit aja, berarti lanjut turun. Karena kalau memang dia harusnya mau naik ya nggak turun lagi dari 400. Jadi seperti itu. Untuk IMJS bagusnya lagi kalau IMJS minggu ini berada di atas 420. Jadi seperti itu. Untuk IMJS langsung saja ke saham kelima, ada INKP yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 5,02% ke harga 8.025. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP gimana perkembangannya? Ya ini masih sama gambaran saya ya. Pokoknya kalau dia jebol 7.800 jual. Jadi kalau mau beli di harga sekarang pas kebetulan itu harga psikologis 8.000 ya. Ya pokoknya kalau dia tutupannya di bawah 7.800 exit aja. Targetnya masih sama, risk rewardnya masih sama. Jadi seperti itu. Apakah masih menarik? INKP harusnya masih menarik nih. Yang penting jangan turun lagi dari toleransinya ya. Kalau 8.000 masih bisa toleransi. 7.800. Kalau dia turun dari 7.800 mending exit dulu. Jadi seperti itu. Kalau mau buy on weakness atau besok kalau dikasih merah sedikit 2-3% ya nekat. Pokoknya mendekat di 7.800 nih bisa beli. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 7.800 jual. Seperti itu. Untuk INKP langsung saja ke saham ke-6 ada TKIM yang hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 5,21% ke harga 7.275. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM false breakout tapi ini menarik ya, nggak usah ke 7.000 lah.
Pokoknya kalau TKIM ini besok ngasih merah lagi dekat 7.200, 7.100 spek buy aja. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 7.100 jual aja. Atau kalau Bapak Ibu mau sekalian cut loss kalau dijebol nggak usah 6.800 ya. Kalau dia sampai turun 6.800 berarti akan turun lebih dalam nih. Pokoknya cut loss-nya jebol 7.000 cut loss. Itu aja. Jadi cut loss-nya sekitar 4%. Ya bisa risiko seperti ini. Kalau dikasih siapa tahu besok merah dulu seperti analisa saya tentang ISG, kemungkinan besar yang berkolerasi dengan ISG juga turun terus ditarik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ambil tuh di 7.200 sampai 7.100. Kalau dapat di 7.000 juga bagus. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 7.000 jual. Jadi cut loss-nya misalnya beli di 7.200 saja 4%. Apalagi kalau Bapak Ibu dapat di bawah 7.200. Misalnya di 7.100 atau 7.150. Cut loss-nya 2,5%. Targetnya kemana? Targetnya 7.600, 7.800. Nih, risk reward-nya 1:3. Itu menarik. Menarik nggak? INKP menarik ya, koreksi-koreksi tipis saja, masih potensi besar ke atas. Pokoknya ya namanya trading potensi aja ya, potensi besar. Tapi kalau di luar skenario ya harus pakai cut loss kalau nggak mau rugi waktu. Kalau Bapak Ibu siap rugi waktu juga nggak masalah di TKIM. Jadi seperti itu ya. TKIM besok mungkin merah dulu, open market semoga aja langsung habis itu rebound. Langsung saja ke saham ke-7 ada MLPL yang hari ini juga ditutup menguat 1,54% ke harga 197. Tadi sempat harga tertinggi 222 ya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL volumenya besar, dia membentuk pola Pauling wedge. Tapi sayangnya gagal breakout. Jadi kemana arahnya? Ya ini udah menarik. Menurut saya MLPL kemungkinan besar tetap ada potensi untuk rebound. Cuman kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang itu harus siap cut loss. Kalau saya ya jebol 180, kecuali Bapak Ibu scalping ya. Scalping beda cerita, cari profitnya kan tipis saja, paling di 1-5%. Ya udah berarti cut loss-nya sekitar 1-5% juga. Tapi kalau Bapak Ibu pakai swing trade dengan target kenaikan itu minim 230 240 ya Bapak Ibu pakai stop loss-nya di bawah 180. Cut loss-nya cukup dalam tuh. 9,6% target profitnya 16%. Jadi risk reward-nya hampir 1:2 ya. Apalagi ke 240 tuh. 1:2,5. Jadi menarik Kak. Menarik. Hari ini dia sempat rebound tuh. Kalau Bapak Ibu ada ngambil di bawah kemarin udah bisa TP tuh. Lumayan tadi TP-nya bisa di 10%-an ya. 12% kalau beli di harga penutupan atau pembukaan hari ke. Jadi besok kemana arahnya ya belum pasti. Karena membuat candle hammer terbalik. Cuman volumenya besar nih. Cuman kan belum bisa lihat broker summary siapa yang ngumpulin hari ini. Jadi seperti itu untuk MLPL bisa diperhatikan juga besok kalau dia jalan ya coba aja spek buy ya. Jadi seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham terakhir ada MPPA yang hari ini ditutup menguat 5% ke harga 252. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL ya masih aman selama di atas 250 240. Itu kan yang saya bilang. Pokoknya kalau misalnya MPPA berminat Bapak Ibu beli di harga penutupan hari ini, pokoknya kalau dia tutup di bawah 240 jual. Jadi cut loss-nya paling mentok itu 6%. Targetnya kemana? 280 harga tertinggi hari ini dan juga sampai 300. Kalau dia bisa break 300 minggu ini atau besok ya, itu pola descending triangle-nya ini dipatahkan dan akan uptrend. Mungkin satu hari aja offset kan, habis itu rebound lagi. Bisa seperti itu. Yang penting MPPA nggak balik lagi besok. Apalagi tutupannya di bawah 240. Itu rawan. Itu potensi besar. Bisa ke terdekat 220 dan bisa sampai 200. Jadi seperti itu. Untuk MPPA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau trading bareng Borneo Trader, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, saya buka grup ya, nanti saya rekomendasikan saham-saham yang berpotensi di hari itu dan juga akan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan akan diulas kembali di grup untuk perkembangan rekomendasi hari itu. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.